Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajma'in, amma ba'du. Para peserta didik kelas 4 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat walafiat bersama dengan keluarga di rumah. Bertemu kembali dengan Ustadz Harmin di dalam pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan memasuki pelajaran baru, yaitu mari melaksanakan sholat. Jadi pada pelajaran ini ke-9, mari melaksanakan sholat, tujuan pembelajaran kita adalah mengenal keutamaan sholat 5 waktu, kemudian memahami makna bacaan sholat, dan memahami juga perilaku yang mencerminkan pemahaman terhadap ibadah sholat tersebut. Nah, ini materi di pelajaran 9 yang harus kita pahami. Nah, pada pertemuan yang pertama ini kita akan menyebutkan atau memahami tentang apa sih keutamaan sholat tersebut. Maka pada pelajaran ini para siswa didik diberikan materi untuk memahami keutamaan sholat tersebut. Nah, di dalam bukunya di halaman 95, di dalam bukunya di situ disebutkan keutamaan sholat. Disebutkan ada 8 dari keutamaan sholat. Pertama disebutkan di situ, sholat termasuk rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Jadi setelah syahadat, bunyal Islam ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara: syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholah. Menegakkan sholat. Maka sholat termasuk rukun Islam yang kedua. Ini adalah perkara yang penting. Yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika perintah sholat ini langsung diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kapan? Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, naik ke langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di Sidratul Muntaha, langit yang ke-7, Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan kepada umatnya perintah sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga, sholat adalah amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Jadi semua akan ditanya, amalan kita, puasa, zakat, haji, tapi pertama yang ditanya adalah sholatnya. Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah as-shalah. In saluhat saluha sairu amalihi. Pertama yang akan ditanya pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya bagus, bagus seluruh amalnya. Jika sholatnya tidak bagus, maka tidak bagus, rusaklah seluruh amalnya. Jadi para anak-anakku sekalian, jaga sholatnya. Jika ingin selamat, jaga sholat 5 waktu. Ada orang rajin puasa, rajin zakat, rajin haji, tapi tidak sholat. Maka ini berbahaya bagi kehidupannya. Dan tentunya anak-anak semua sudah sholat 5 waktu kan? Alhamdulillah. Yang keempat, sholat termasuk yang amal yang paling disukai oleh Allah. Sholat adalah amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, sholat dapat menghapus kesalahan dan menghilangkan keburukan. Jadi menghapus kesalahan, menghilangkan keburukan. Orang berwudu, sini banyak kita yang salah, pasti kita tidak ada yang sempurna. Tapi jika kita rajin sholat, itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Yang keenam, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau orang sholatnya bagus, memahaminya dengan baik, maka bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yang ketujuh, orang yang sholatnya khusyuk akan mewarisi surga Firdaus bagi orang yang khusyuk melakukannya. Nah, kalian tentunya sudah hafal surah Al-Mu'minun. Di sana Allah menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman, orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kemudian di ayat-ayat selanjutnya Allah menyebutkan
Setelah beberapa ayat, ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Nah, itu di salat, orang yang rajin salat akan mewarisi surga Firdaus. Kemudian 8. Salat adalah sarana untuk mendapatkan pertolongan Allah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin." Wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi, para peserta didik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah 8 daripada keutamaan salat. Semoga kalian bisa memahaminya, menghafalkannya, dan mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini materi yang Ustadz berikan hari ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan kepada kalian. Silakan, tugas kalian adalah, insya Allah aku bisa, ayo jelaskan mengapa kita harus melaksanakan sholat. Artinya tulislah 8 keutamaan sholat ini, kemudian kirim ke WA Ustadz. Setelah itu isilah daftar hadir. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.